Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Trader Works Management. Jadi pada hari ini tanggal 7 Maret 2021 jam 3 waktu Indonesia Barat siang. Jadi saya Budi TW ingin membagi analisa gold ya, karena banyak sekali permintaan gold. Kenapa banyak permintaan? Katanya cepat untungnya, cepat habisnya gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan bahwa eh, untuk menganalisis itu Pak, minimal menggunakan 3 time frame ya, 3 time frame. Jadi jangan kita berpatokan kepada satu time frame, karena kalau kita berpacu pada satu time frame, katakanlah H1, ketika harga berimbalans itu kita sampai terkejut-kejut Pak. Apalagi kalau tidak sesuai ya dengan prediksi kita. Harga itu bisa bergerak kapanpun Pak, dan bisa terkonfirmasi kapanpun, dan kita harus bisa mengantisipasinya. Jadi sebagai pengetahuan ya, untuk menambah wawasan bahwa big market atau big boy kah atau big yang memiliki uang besar, dia selalu menempatkan limit itu di area supply dan di area demand. Kalau di area supply dia menempatkan sell limit ya, di sini sell limit, di sini sell limit, di sini sell limit. Khususnya sell limitnya itu ya yang fresh ya, base yang fresh ya, yang sudah tertouch, yang belum tertouch, belum tertouch, itu dia selalu menempatkan di sana. Jadi kita harus bisa memetakan atau mapping dengan benar gitu ya. Kalau kita salah mapping, rally kita bilang base, base kita bilang rally atau drop ya, itu akan berakibat fatal pada tradingan kita, OP kita ya. Nah, saya sendiri yang sudah lama ya memahami supply demand imbalance ini, kadang-kadang itu Pak, yang namanya mata manusia itu pasti serba kekurangan Pak. Ya, kadang-kadang candlenya itu kita anggap itu base, ternyata itu rally atau itu drop ya. Nah, makanya setiap trade itu saya pribadi selalu menggunakan stop loss ya. Itu wajib Pak. Karena anytime harga bisa bergerak kapanpun tanpa ada pemberitahuan. Ya mungkin kita bisa usulkan Pak ya, nanti MetaTrader ini dilengkapi dengan alarm ya. Ketika minus 5 pips langsung bunyi alarm. Nah, itu sedap Pak ya. Pengennya sih begitu. Lo market ya diam aja Pak. Maksudnya tidak ada suara dia. Ya. Oke. Nah, jadi gold ini kita lihat, kita review dulu Pak ya. Kita review dari monthly Pak ya. Nah, ini jadi ada time frame H4, ini daily, ini weekly W, ini terus ini adalah monthly. Kita lihat di time frame monthly ya. Time frame monthly kita perhatikan all time high-nya di harga 2075 US dollar per troy ounce ya. Ingat, bukan per gram, per troy ounce. 1 troy ounce sama dengan 31,1 gram ya, ingat itu Pak ya. Jadi cara menemukan harga gold sekarang berapa ya dalam bentuk rupiah. Jadi 16 ya 1.700 kalikan rate 14 ribuan, terus totalnya dibagi dengan 31,1. Nah, muncullah harga per gramnya rupiahnya itu gold 24 karat ya, atau gold fine gold 99% gitu ya.
Nah, jadi ini tercetak bulan Agustus ya, high-nya 2020 tahun kemarin. Nah, dia terus drop ya. Dia belum membreak area demand-nya, belum di break ya. Tapi sudah terkonfirmasi drop ya. Ini menurut analisa saya pribadi sudah terkonfirmasi drop dengan target adalah 1586. Ini yang tertinggi ya. Jadi range-nya 1586 harus tersentuh. Apakah nantinya dia akan turun terus ke sini? Yang penting kotak ini adalah mengkonfirmasikan bahwa price sudah cukup correction-nya di gold ya. Ya, untuk time frame monthly ya. Jadi bedakan Pak ya. Kalau saya bilang time frame monthly masih ada pergerakan sekitar kita tandain Pak ya. Nah, kegagalan, maksudnya kegagalan itu adalah jika kita buy terus turun ya, kegagalannya 6,49% atau 110 US dollar. Ya, 11.000 pip orang bilang ya, 11.000 pip ya jatuhnya ya. Nah, ini Bapak sell sekarang terus harga naik ke atas full lot, MC dibilang, "Wah, Coach Yudi ini gimana sih analisanya? Katanya turun." Iya Pak, monthly itu satu candle ini ada 4 candle weekly ya, 20 candle daily, dan H4 dikali 6 lagi, H1 dikali 1000-an mungkin candlenya. Jadi kalau Bapak main long term, berarti baru harus bisa mengantisipasi pergerakan berbalik arahnya. Ya, jadi harus pahami di situ. Ya, wah sell langsung, kok naik coach gitu kan? Lah iya Bapak di monthly, kecuali time frame H1. Time frame H1 kan range pembalikan arahnya kan nggak begitu jauh Pak. Kalau saya bilang sell di H1 terus naik ya itu berarti saya salah analisa gitu Pak. Nah ini kan harga kan selama sebulan ini bisa turun dulu, naik ke tengah, naik lagi ke high-nya, turun lagi ke tengah. Jadi kita nggak tahu di sini. Yang jelas arahnya itu menuju ke sini Pak ya. Area 1600, 1586 gitu Pak. Ya, untuk daily. Jadi targetnya ke sini. Apakah bagus kita beli di sini? Bagus. Ya, kalau mau jangka panjang kita beli di sini, tahan, apakah bisa naik ke atas sini. Apakah bisa di bawahnya lagi? Jadi untuk mengetahuinya kita harus melihat ke time frame yang lebih kecil lagi gitu loh Pak. Ya. Jadi sudah paham ya. Jadi target dari monthly adalah area 1586. Untuk analisa menggunakan teknik-teknik lain, saya belum bisa menggaransi, bisa memprediksi price itu larinya kemana. Jadi hanya supply demand yang bisa gitu loh Pak. Ya, tapi dalam perjalanannya kita nggak tahu apakah dia buat satu swing dulu ke atas, terus baru dia turun lagi ke bawah. Nah, harga nggak mungkin dia akan melewati high-nya ini untuk jangka panjang sebelum ini tersentuh gitu Pak. Syaratnya untuk naik kembali sini, ini harus tersentuh dulu. Tersentuh kotak atas atau sampai kotak bawah sini. Ya. Nah, ini range-nya udah berapa ini Pak? Ya, 100 dolar lebih ya. Kalau sell satu di sini, close di sini dapat 150 juta mungkin Pak. Ya, kalau satu lot ya. Oke, next. Kita sekarang ke time frame yang lebih kecil lagi dari monthly, yaitu weekly ya. Jadi pelan-pelan ini saya jelaskan. Nah, di weekly targetnya itu ada di sini Pak, di 1563. Tadi di monthly kan atasnya tadi 1580-an. Berarti di weekly turun lagi ke bawah. Gitu ya. Targetnya. Untuk weekly ingat, sell sekarang dibawa kabur dulu sampai sini. Baru dia turun lagi ke sini gitu. Nah, nyampe di sini sudah MC. Karena
memang harus direncanakan, Pak. Makanya diperlukan trading plan, berapa jumlah dana yang dibutuhkan, terus berapa jumlah lot yang kita OP pertama kali jika seandainya ada resiko correction dari downtrend ini gitu ya. Ya, itu harus dipahami. Terus nah, ini kita lihat ini sudah tersentuh sekali, ini sekali, dua kali baru dia naik lagi ke atas buat overhigh ya. Nah, ini perjalanan waktunya kan ini berapa bulan ini Pak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ya, 2,5 bulan begini Pak. Nah, ini correctionnya juga butuh segitu. Karena apa? Ini ada ERC Pak, extended range candle ini harus ditutup. Ya. Namanya strong demand namanya. Dari atas ke bawah ini strong supply. Nah, di area supply ini sudah terbreak, makanya terkonfirmasi downtrend untuk di weekly. Tapi di monthly-nya belum. Kalau kita bilang monthly masih uptrend. Tapi kalau untuk di weekly sudah downtrend ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi pergerakannya adalah potensinya kalau kita lihat begini arahnya ke sini gitu dulu Pak. Jadi satu-satu dulu ini dulu, baru terakhirnya ini gitu ya. Mungkin kalau ada Bapak buy di sini silakan, atau mungkin tunggu di time frame yang lebih kecil dia correction dulu ke atas baru Bapak cut loss ganti OP sell ya. Atau kalau sayang balance-nya berkurang udah lock aja dulu. Sampai di sini baru di lock-nya dibuka, lock dibuka, baru tambah lagi, tambah dana, kita buy lagi di sini di area weekly ya. Nah, jadi dalam perjalanannya bisa dulu naik dulu Pak, dia buat swing dulu sekali, mungkin 2 kali swing, atau dia sideway dulu, baru dia buat imbalance seperti ginian Pak ya, imbalance seperti gini, dia buat imbalance seperti gini, imbalance seperti gini. Jadi harus ini ya, jadi sudah jelas Pak ya. Oke, seterusnya, jadi targetnya di sini, di 1560-an Pak ya, target weekly-nya ya. Jadi melewati dari target monthly. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame daily ya, daily kita lihat. Nah, di time frame daily kita lihat di sini Pak ya, target weekly di sini ya, weekly di sini berarti daily itu harus ada di bawahnya sedikit ya, di 1560-an ya. Nah, ini kita lihat ini sudah terbentuk new base ya, new base drop, ini base, ini drop again. Nah, di sini dia sudah kena base, potensinya di daily akan ada correction. Correctionnya seperti gini Pak. Nah, kemungkinan besar correctionnya seperti gini. Kita nggak tahu berapa hari, Senin, Selasa, Rabu mungkin correction. Mungkin sampai sini baru dia drop again ke sini Pak, karya sini. Ya. Karena kalau kita lihat statistiknya ini sudah poor Pak ya. Kalau di supply demand imbalance ini adalah poor base ya. Ya sudah tersentuh berkali-kali ya itu ya. Mungkin orang istilahnya itu ini namanya resisten atau support yang sudah tersentuh-sentuh sekali ya. Jadi untuk daily tadi saya simpulkan bahwa price akan masih mencoba correction dulu ke atas, mungkin baru dia kena base di sini baru drop again ke sini Pak targetnya. Ini berarti di break ini Pak. Ya, itu untuk time frame daily. Terus gerakannya ini kan lurus-lurus gini Pak ya, tidak ada swingnya ya, swingnya tidak ada. Nah, berarti kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame H4 ya, H4. Oke, di sini kelihatan. Nah, ini dia belum menyentuh base Pak. Ini tidak dia ini tidak kena base. Ya. Dia ini ada candle warna hijau ini menandakan strong buyer Pak artinya Pak. Jadi kalau warna merah namanya strong seller, yang biru hijau ini strong buyer, yang hitam ini biasa candle biasa, drop biasa, yang putih juga candle bullish biasa, tapi kalau udah warna merah muncul dan warna hijau itu menandakan bahwa ada tekanan kuat ke atas gitu Pak.
Tadi saya juga sudah cek tadi di time frame H1, terus time frame M15, terkonfirmasi up dulu Pak, ada correction. Potensinya H4 dia akan sampai ke 1727 dulu, mungkin Bapak boleh memasang sell limit di area sini Pak. Ya, 1721 hingga 1720 hingga 1728 gitulah. Pasang sell limit di area sini Pak. Ya. Nah, ingat ini analisa saya ini sifatnya trading disclaimer ya. Apapun OP Anda mau buy mau sell silakan. Yang penting gunakan stop loss ya, sesuai dengan modal. Mau 5%, mau 10% bebas. Risk rewardnya kalau kita sell di sini mungkin resikonya 1, rewardnya mungkin 3 bisa Pak gitu ya. Apalagi kalau di time frame H4 ya, memang gerakannya agak besar ya dibandingkan time frame H1. Ya, dia hampir mendekati dengan time frame daily gitu ya. Karena ada 6 candle ya dari ini. Nah, jadi sudah ngerti Pak ya arah dari pergerakan gold untuk minggu depan ya. Jadi saya ulangi lagi di time frame monthly ini belum terkonfirmasi downtrend, masih sifatnya uptrend. Weekly confirm downtrend, daily downtrend, H4 downtrend. Ya. Nah, ini saya review Pak ya. Ada sedikit waktu lagi, sisa 3 menit tentang monthly. Ini kita lihat pergerakannya Pak. Nah, ini historicalnya Pak ya. Perhatikan Pak, sifat dari pair yang logam ya, logam metal itu sifatnya dia kalau lari Pak, lari terus Pak. Tuh Pak. Kalau koreksi terus ini dia naik di sini turun lagi buat satu swing, akhirnya di break di sini uptrend terus dia correction. Perhatikan Pak, startnya dari sini Pak ya, ada correction sekitar 70%. Ya, benar nggak? Ini naikin dari sini ke sini. Itu ada 70%, correctionnya baru dia tancap gas lagi ke atas. Nah, seandainya kita asumsikan bahwa ada terjadi kenaikan juga sebesar ini dari sini 100%, correctionnya sekarang kalau Fibo-nya mana sini ya? Sebentar Pak ya, di mana Fibo di sini ya? Di sini mungkin. Oke ini. Kalau kita tarik Pak ya dari sini ya sampai atas sini. Oke. Nah, sekarang ini kita kasih pindah dulu. Aduh. Nah, kita kasih pindah dulu Pak ya. Nah, sekarang baru tercorrection sekitar 38% Pak ya. Tuh. Ya. Semenjak dia rally Pak ya, dia buat lower ya, lower pertama itu naik tuh baru 30%. Nah, ini ke sini juga sekitar 70%. Kalau kita asumsikan tuh 68%, correctionnya memang di area 1400-an gitu Pak untuk monthly-nya. Ya, jadi sudah paham kan Pak? Jadi harga itu tidak mungkin akan membreak high-nya lagi. Iya, dia akan bisa ke 2000, 4000, 5000, no problem. Yang penting sebelum dia jatuh, sebelum dia naik, dia harus sentuh dulu area, nah, ini namanya golden ratio orang bilangnya, 0,5% sampai 61,8% ini adalah golden ratio. Disinilah area buy untuk jangka panjang gitu Pak. Makin ke bawah makin bagus. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Semoga bermanfaat Pak. Sifat ini trading disclaimer. Jadi jika ada ingin teman-teman yang mau coaching, silakan hubungi telepon ini nomor WA saya, silakan untuk mempelajari supply demand imbalance yang bisa digunakan untuk semua instrumen investasi di dunia ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.